Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DP Dakwah Populer. Di video kali ini kita akan melihat ketegasan Bapak Mahfud MD selaku Menko Polhukam, di mana beliau sangat tegas dalam memberantas korupsi, menegakkan hukum, dan juga memberantas pencucian uang. Di mana momen-momen ini sangat langka, sangat menyita perhatian publik, di mana ketegasannya. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung di channel DP Dakwah Populer untuk subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari channel Dakwah Populer. Di video berikut menegaskan Bapak Mahfud, mana banyak pejabat, orang-orang di pemerintahan khususnya yang mempunyai kasus-kasus tertentu, yaitu memesan atau melobi-lobi terkait dengan kasus tersebut. Ada juga yang sekarang itu masyarakat tuh memesan perkara, ngijon, perkaranya belum ada sudah dipesan. Misalnya ya Pak Gayus punya kasus, belum disiden, sudah ada yang datang ke pengadilan, nanti hakimnya ini ya, gitu udah. Nanti polisinya yang nyide ini ya, pasalnya ini ya, itu bukan rahasia. Sekarang kalau punya kasus besar, tidak mencari pengacara yang hebat, profesional dalam arti betul-betul hebat. Cari yang punya lobby politik, pengacara yang tidak ngerti apa-apa tapi punya hubungan politik dengan penguasa, dengan partai, dengan DPR. Cari pengacara yang setengah-setengah badut aja, tapi dia bisa. Dia profesional karena ilmunya, yang profesional karena ilmu hukumnya itu banyak yang tidak laku. Kalau tidak bisa lakukan gitu, banyak hakim saya tahu, sekian puluh ribu hakim itu bagus gitu. Tapi jantungnya yang hanya ada 5 atau 10 atau 20 atau 100 itu yang mematikan seluruh tubuh itu. Dan di video berikut ini Bapak Mahfud menegaskan bahwa banyak rakyatnya yang rusak, ada korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya karena pemerintahannya yang rusak dari atas atau dari pemerintah. Berikut videonya. Dan rakyat rusak, saling ngantem, saling curi, saling ngadu, saling fitnah, itu karena pemerintahnya yang rusak. Pemerintahnya tidak konsisten, pemerintahnya korup, pemerintahnya tidak disiplin, pasti rakyatnya rusak. Ini kata Imam Al-Ghazali. Kenapa pemerintah rusak? Wa fasadil umara bi fasadil ulama. Pemerintah rusak itu karena ulamanya rusak, cendekiawannya rusak, bikin dalil-dalil sembarangan hanya untuk mendukung orang yang bayar. Itu contoh ulama yang seperti itu, contoh intelektual seperti itu, contoh juga media yang seperti itu, contoh juga tukang survei yang seperti itu. Lagi-lagi di video berikut ini, yaitu Bapak Mahfud sangat tegas, sangat marah, sangat tinggi nadanya karena beliau marah. Video tersebut yaitu di ruang DPR Komisi 3. Bapak Mahfud tidak segan-segan dengan nadanya yang tinggi menjelaskan kasus-kasus pencucian uang, kasus-kasus korupsi, Markus Maklar kasus. Semua anggota DPR terdiam sampai-sampai tidak boleh interupsi. Berikut adalah videonya. Oleh sebab itu, saudara, dan ini sudah lakukan banyak nih. Kok saudara baru ribut sekarang? Nih, umumkan dan saudara diem aja sejak dulu nih. Kita yang mengumumkan kasus Indosuria, yang sampai sekarang bebas di pengadilan, kita tangkap lagi karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini? Saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7 tahun setengah. Namanya Fredrik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Kita nih sama, saudara. Harus ada konteksnya dong. Saya tidak bilang, boleh. Boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya, lihat. Boleh kok, harus ada pasalnya. Kalau boleh tuh enggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Benny, boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin.
Nolum delictum nolapuna sine previa lege punali. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Pak Mahfud. Ya. Nanti habis ini Pak Beni berarti kalau gitu ya? Iya, tadi sudah. Oh, udah. Iya, Pak Beni yang bertanya sewenang-wenang. Nah, karena sering di DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong-ngomong aja, nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung, titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Saya ingatkan Ketua PPATK ini berlaku bagi Menteri, bagi Menko. Ancaman hukumannya 4 tahun. Kenapa? Karena satu, ngumumkan ke publik nggak boleh. Saya bilang, saya siapa yang ngumumkan? Ngumumkan itu kan ada ukurannya. Identitas. Iya kan? Identitas akun kan itu ada ukurannya. Ngumumkan. Saya ngumumkan agregat. Nah, satu, kalau soal agregat sudah tidak sepakat, tetapi itu bukan membocorkan. Nah, kalau karena misalnya Ketua PPATK melapor ke saya, lalu disalahkan, ya, kemudian saya mengumumkan itu secara agregat. Bicara Markus, ya, saya bicara Markus. Ini tadi saya akan dipotong bicara Markus. Di DPR itu pernah terjadi peristiwa tanggal 17 bulan 2 tahun 2025. Namanya peristiwa Ustadz di Kampung Maling. Pada waktu itu Jaksa Agung ketika itu Abdurrahman Saleh di sidang gabungan Komisi 2 dan 3 itu dituding-tuding. Saudara jaksa baik sekali, tapi saudara seperti Ustadz di Kampung Maling. Di kejaksaan tuh kotor semua. Ini ada, nanti di googling aja, di googling. Peristiwa itu jelas. Lalu jaksa-jaksa marah, kurang ajar kamu, katanya kepada anggota DPR. Kurang ajar kamu. Kami dianggap maling, ini dianggap Ustadz. Kamu kalau ngurus-ngurus perkara, habis marah-marah gini ngurus perkara. Nitip pejabat, nitip ini. Itu kan tadi saya katakan begitu. Tapi terus dipotong. Bukan DPR sekarang, DPR yang lalu. Saya tidak begitu bodoh menyebut DPR sekarang, meskipun misalnya aja nggak mungkin dong nyebut. Disebut aja, Prof. Kalau ada justru disebut aja. Kenapa? Kalau ada disebut. Enggak, begitu bodohnya saya nyebut orang. Jadi perkara juga. Sudahlah, nanti kan ada aparat penegak hukum. Saya sahabat tadi kan saya bilang dulu. Bahkan saya nyebut Pak Beni mungkin waktu itu ada, karena waktu itu sidang gabungan Komisi 2 ke Komisi 3. Pak Jaksa Agung dituding-tuding. Wah, Kejaksaan Agung Pak Abdurrahman Saleh itu Ustadz di Kampung Maling gitu loh. Lalu ribut. Siapa yang ribut tuh? Ahmad Lasso. Ya, Ahmad Lopah. Lasso ya? Iya kan? Yang berdiri waktu itu. Kurang ajar kamu. Bisanya nitip perkara di sini marah-marah. Lalu ada kepala Kejaksaan Tinggi Hati, cabut sekarang juga. Lah itu jejak digitalnya masih ada, saudara. Jejak digitalnya masih ada. Di dalam pelayanan publik di berbagai tempat itu, orang sekarang Pak bayar, mau naik pangkat bayar ke siapa, kalau enggak punya channel itu enggak bisa. Itu transparansi internasional. Sehingga saya katakan Bapak Presiden ini masalahnya yang paling besar itu ada di situ. Lalu korupsi di mana lagi? Maaf, di DPR. Baca aja di situ. Kenapa? Wah, di situ transaksi. Berbagai urusan juga banyak di situ karena banyak yang berfungsi ganda. Punya profesi di luar, jadi anggota DPR. Untuk menghidupkan profesi luarnya, menggunakan kedudukannya sebagai anggota DPR. Itu clear. Saudara kalau tidak percaya, undang saja transparansi Indonesia. Gitu. Nah, itulah sebabnya saya tuh sejak itu lalu ini pajak dan bea cukai ini masalah. Sehingga kalau saya kok punya latar begitu ada kasus Alun, lalu tiba-tiba mula-mula ditetapkan apa nih? Pasal 351. Loh, kok pasal 351? Saya nengok anaknya. Mau pasal 51 itu kelalaian itu, bukan penganiayaan. Hukumannya ringan sekali. Lalu saya datang sini minimal 354, 355. Gitu. Karena semua orang tahu menghajarnya luar biasa. Lalu muncul tentang kekayaan ini. Muncul tentang kekayaan 56. Oh, kok kaya banget. Gitu. Besoknya ditemukan lagi 500. Lalu saya minta,
Coba saya minta, itu ada kasus enggak di PPATK kok orang kayak begitu? Gitu. Nah itulah yang terjadi saudara. Jadi kalau latar belakangnya kenapa Alut, lalu sesudah itu ditemukan lagi begitu banyak. Dari situ saya minta rekap. Jadi saya yang minta rekap kayak ini. Nah inilah rekap yang saya sampaikan tadi ya saudara. Data ini clear valid. Saya jamin Anda semua dapat nih uraian faktanya. Tadi sudah saya tayangkan di situ. Itu benar, dijamin 100% benar. Nomor ada tanggalnya kok. Cuma kenapa? Yang saya katakan tadi, kalau kita semua dinengakuan pencucian uang, sampai kayak apel begitu, lalu diambil satu oleh Bu Sri Mulyani. Oh ini pajak. Lalu karena lo kok perusahaanmu banyak sekali, lalu pajaknya yang dihitung bukan pencucian uangnya, bukan pencucian uangnya. Kan gampang nih mempertemukan dengan Bu Sri Mulyani kayak gitu, gampang banget. Nggak ada data yang berbeda. Kok siapa datang? Kok datanya berbeda? Nggak ada yang berbeda. Menafsirkannya yang beda, menafsirkannya yang beda. Nanti lihat aja di sana penafsiran pada satu rangkaian ini. Oleh sebab itu saya tadi lihat Pak Tobas di TV itu betul, sudah clear bagi dia. Ini kan sudah ada 3 kelompok dan setiap kelompok itu ada ininya. Nggak ada yang beda. Kenapa kok seperti seram sekali terjadi permusuhan? Nggak ada permusuhan antara. Mari kita lihat ini memperbaikinya bagaimana. Gitu. Bukan salah. Itu diberi beban sekian orang, satu rangkaian orang pencucian uang saling kirim gitu. Bagaimana nih menegakkannya? Dan saya baru tahu ternyata sulit kan karena tidak mau. Loh Pak, ada juga yang bilang, Pak kalau kami suruh segani kami takluk Pak. Nanti kami tidak punya dasar hukum karena yang ini belum ketemu. Tapi pencucian uangnya terlihat. Tapi yang ini utamanya saksinya masih hilang, ini masih macam-macam begitu Pak. Nah oleh sebab itu saya tadi usul undang-undang perampasan aset itu lebih mudah untuk mengatasi masalah begini. Bapak jangan bilang kita tidak ada kerjaan nih. Kami selama saya di situ berhasil mengumpulkan uang menyelamatkan daftar rekapitulasi sukses story penanganan kasus 1.492 triliun. Ada daftarnya nih. Mulai dari ACT, Asabri, BEC, Indosurya, Jiwasraya, judi online, Lukas NB, LH dan seterusnya. Jangan dibilang tidak ada hasilnya. 1.490 hampir 1.500 triliun. Oke sahabat DP dakwah populer, jangan lupa untuk subscribe dan terus ikuti berita-berita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.